Begitu itu tadi merupakan manusia yang kajiman, orang yang masuk ke alam gaib ya. Jadi bukan mukso karena masih hidup gitu ya. Yang dimaksud mukso seperti kepercayaannya orang-orang yang dipahami orang-orang pada umumnya, orang mati terus hilang jasadnya, itu bukan. Karena Nabi Khidir itu masih hidup ya. Nah, di tanah Jawa ada yang seperti itu, ada, yaitu ceritanya Nyai Roro Kidul. Nah, Nyai Roro Kidul itu juga begitu. Jadi Nyai Roro Kidul itu adalah putri seorang raja ya, yang ditenung oleh ibu tirinya, yang disantet ya, diguna-guna sehingga tubuhnya itu kena namanya pupur timbra. Pupur timbra itu artinya kena seperti penyakit gatal ya, borok ya, borok menyeluruh ke seluruh tubuh ya, gatal-gatal itu jadi keluar apa namanya setnya. Jadi kalau dalam ceritanya itu mirip seperti apa cerita-cerita dari para nabi dan rasul itu ya. Itu kan ada ceritanya Nabi Ayub ya, Nabi Ayub seperti itu, sakitnya borok itu kan ya, ada setnya itu tubuhnya. Nah, Nyai Roro itu juga begitu, dari tubuhnya itu penuh dengan luka borok gitu, membusuk. Nah, wajahnya juga akhirnya dicarikan obat kemana-mana nggak mempan, nggak ada yang tahu. Nah, terus si Nyai Roro Kidul ini tadi berpuasa bertapa di hutan. Begitu berpuasa bertapa, lalu si Nyai Roro Kidul tadi mendapat wangsit, mendapat WC ya. Jadi disuruh mandi ke pantai selatan untuk menghilangkan luka-lukanya tadi, boroknya, untuk menyembuhkan. Akhirnya Nyai Roro Kidul pergi ke pantai selatan ya. Pantai selatannya itu daerah Jogja sana ya. Jadi di daerah pantai selatan itu akhirnya Nyai Roro Kidul mandi di situ ya. Itu mandi di situ ya. Terus setelah mandi di situ kena air itu, tiba-tiba Nyai Roro Kidul ini sembuh ya. Sembuh, luka-lukanya langsung menghilang, langsung tubuhnya kembali lagi semakin cantik ya, semakin muda ya. Itu jadi itu ceritanya. Nah, setelah itu dia mandi di situ, tahu-tahu ada seperti kayak istana, kayak rumah yang besar di laut itu tadi ya. Nah, dari situ terus Nyai Roro Kidul itu tertarik, terus masuk. Nah, masuk ke istana itu tadi, ternyata itu adalah istananya jin. Nah, karena Nyai Roro Kidul itu dari bangsa manusia. Nah, manusia itu derajatnya di bawah, di atas malaikat kalau memang betul-betul bagus dan hebat. Maksudnya betul-betul orang bertakwa, betul-betul baik, betul-betul soleh, betul-betul luar biasa ya, punya karomah yang tinggi, itu di atas malaikat manusia itu derajatnya. Apalagi bangsa jin itu di bawah manusia derajatnya. Nah, karena Nyai Roro Kidul itu habis bertapa, dia punya kelebihan, punya karomah. Nah, makanya dia begitu masuk ke alam jin semua itu bisa tunduk, bisa kalah. Akhirnya Nyai Roro Kidul diangkat menjadi ratunya jin pantai selatan. Jadi itu ceritanya kalau di bahasa Jawa, tidak beda dengan ceritanya Nabi Khidir kalau di Timur Tengah ya. Jadi manusia kajiman, orang yang masuk ke alam jin, bukan mukso, maksudnya mati terus tahu-tahu menghilang, enggak. Itu masih ada jasadnya. Jadi memang pindah alam, namanya itu pindah alam ya, masuk ke alam jin, sehingga dia bisa hidup dalam puluhan ribu tahun atau ratusan ribu tahun ya. Itu ceritanya ya, seperti itu ya. Jadi ini cerita ini dipercaya oleh masyarakat Jawa sampai sekarang. Ada Nyai Roro Kidul sampai di pantai selatan, pokoknya sampai wilayah dari Jogja sana ya, ada sampai ini ceritanya sampai Pelabuhan Ratu sana. Nah, dari Jawa Barat ya, Banten ya, dari Pelabuhan Ratu itu pesisir itu orang percaya
bahwa itu ada Nyai Roro Kidul ya, sampai ke Bali ya. Cerita itu sampai ke Bali. Jadi di pantai Bali, daerah Bali itu orang masih percaya tentang Nyai Roro Kidul. Itu tadi cerita tentang Nyai Roro Kidul itu yang kisahnya demikian. Jadi masuk ke Kajiman, orang percaya dari mana Nyai Roro Kidul itu punya kesaktian, punya keahlian. Jadi hitungannya banyak orang yang beriadoh, artinya itu bertirakat ya, berpuasa untuk bisa bertemu dengan Nyai Roro Kidul ya. Itu banyak yang seperti itu, terutama masyarakat Jawa, terutama raja-raja Jawa dulu. Nah ini kalau dalam ceritanya pembangunan kerajaan Mataram pertama kali itu yaitu Panembahan Senopati ya, Sutawijaya. Nah itu pada waktu itu disarankan oleh Ki Juru Mertani ya, Ki Juru Mertani sebagai penasihatnya, termasuk pamannya, termasuk mertuanya ya, salah satu mertuanya itu Ki Juru Mertani, disarankan untuk bertapa ya di daerah di sekitar Jogja sana ya, ada tempatnya di sana, tempatnya bertapa itu, bekas sujudnya dia, bekas duduknya itu ada batu bekasnya Panembahan Senopati atau Sutawijaya itu ya. Di situ dia bertapa. Nah bertapa terus akhirnya dari tapanya itu dia didatangi oleh Nyai Roro Kidul. Nah Nyai Roro Kidul begitu didatangi, terus akhirnya maksud tujuannya bertapa apa disampaikan oleh Sutawijaya ya. Sutawijaya kepingin menjadi Raja Jawa, Raja Nusantara ya. Nah akhirnya dengan syarat Nyai Roro Kidul akhirnya mengatakan, kalau kamu mau menikahi saya maka kamu akan saya bantu untuk bisa menjadi Raja Jawa. Akhirnya menikahlah ini Sutawijaya tadi, Panembahan Senopati, dengan Nyai Roro Kidul sebagai istri gaibnya itu ya, sebagai istri gaibnya. Setelah menikah itu akhirnya Sutawijaya punya kesaktian yang luar biasa, punya kewibawaan yang luar biasa, sehingga bisa menundukkan kadipaten-kadipaten yang ada di tanah Jawa yang dulu dalam kekuasaannya Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, itu bisa dikuasai semuanya. Akhirnya Sutawijaya menjadi raja dan kerajaannya dinamakan Mataram Islam di daerah Kota Gede, Yogyakarta sana. Itu makamnya Sutawijaya ada di sana. Nah ini cerita ya, cerita dari Jawa ya. Jadi itu ceritanya tentang Nyai Roro Kidul, dan banyak sekali yang cerita-cerita tentang Nyai Roro Kidul itu, termasuk dihubungkan dengan para penguasa tanah Jawa atau penguasa Indonesia, itu selalu dihubungkan dengan Nyai Roro Kidul. Jadi termasuk dulu ya ada beberapa presiden itu yang selalu dihubungkan ya dengan Nyai Roro Kidul ya, termasuk tirakatnya, riadonya, puasanya, bertapanya itu selalu mendatangkan Nyai Roro Kidul, atas bantuan Nyai Roro Kidul untuk bisa menguasai Indonesia, menguasai Nusantara. Jadi itu manusia kajiman. Jadi Nabi Khidir itu juga manusia kajiman, masuk ke alam jin, alam gaib ya. Nah, Nyai Roro Kidul juga begitu, manusia kajiman, bukan mukso, karena masih ada jasadnya, masih hidup ya. Kalau pemahaman orang-orang kan kalau mati terus jasadnya menghilang, mukso itu enggak, dalam sejarah itu enggak ada dan belum pernah ada buktinya. Nah, dari cerita pun belum ada buktinya ya, dari cerita pun belum ada buktinya. Jadi masuk kajiman ya. Nah termasuk juga setelah Nyai Roro Kidul di Jawa lagi ada cerita lagi tentang yaitu Prabu Jayabaya ya. Prabu Jayabaya itu juga begitu, itu termasuk manusia kajiman, manusia yang masuk ke alam jin, ke alam gaib ya. Itu ceritanya begitu. Jadi tentang Prabu Jayabaya juga manusia kajiman, manusia yang masuk ke dalam alam jin. Jadi Prabu Jayabaya Raja Kediri itu.